Puji Tuhan, saudara-saudara. Dimanapun anda saudara berada, saya Yefta ingin menyapa saudara yang sama-sama merenungkan firman Tuhan yang memang menjadi patokan buat hidup kita. Kita sebagai anak Tuhan tentu punya pengalaman yang luar biasa dari masing-masing individu. Kehidupan sebagai anak Tuhan adalah kehidupan yang sungguh punya arti. Setiap nafas kita, setiap tingkah laku kita mempunyai tujuan yang jelas. Orang lain bisa berjalan kemanapun mereka melangkah, tapi kadang-kadang mereka tidak punya tujuan yang jelas dan hanya berjalan mengikuti hatinya saja, tetapi tidak mengikuti kata Tuhan. Ada orang yang tidak sabar menanti kedatangan seseorang. Dia coba-coba untuk menganalisa atau coba-coba untuk menerka-nerka kapan dia datang, kapan temanku datang. Tapi saudara-saudara, di dalam firman Tuhan di Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima, itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tekun dalam segala hal. Saya akan bacakan singkat buat saudara. Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah juga mengalami kesengsaraan atau penderitaan atau ujian, tepatnya buat kita anak-anak Tuhan. Karena kalau ujian, kita ada harapan, kita akan naik kelas. Tapi kalau cuma dicoba, kadang nggak dipakai, dibuang. Tapi kalau diuji, ada harapan kita akan naik level. Dikatakan di Roma tadi bahwa kita dituntut untuk tekun dalam kesabaran, tekun dalam kesengsaraan, atau dia sabar. Karena apa? Karena ada sesuatu yang Tuhan janjikan buat kita. Karena kesengsaraan, karena ujian menciptakan ketekunan. Ketekunan karena apa? Karena kita punya pengharapan bahwa kasih Kristus melingkupi kita semua. Jadi saudara-saudara, seringkali kalau kita diuji, kita berkata, mana Tuhan? Tuhan tidak ada. Katanya Tuhan ada, tapi saya kok dikasih penderitaan seperti ini. Saudara-saudara, sikap kita sebagai anak Tuhan adalah manakala kita diberikan kesengsaraan atau tepatnya ujian buat kita, itu adalah sebagai kunci kita bahwa kita kelak akan diberikan kesuksesan. Contoh saja, contoh. Kalau kita berjanji dengan seseorang, seringkali kita berkata, bro, besok jam berapa kita datang? Jam 5 bro, kita tunggu, saya tunggu di stasiun sana ya. Oke. Sebagai anak Tuhan selalu kita ingin tepat waktu. Lalu kita coba menunggu 1 menit, kita masih wajah kita masih senyum, masih bisa nyanyi, haleluya puji Tuhan. Nunggu lagi 2 menit, muka kita mulai ada kerut-kerutan yang ya pokoknya menandakan bahwa ada hal-hal yang ketarik dari urat kita. Menit ketiga itu lain ceritanya, katanya datang jam 7, sekarang udah jam 8. Mana sih? Nah, itu manusiawi. Tapi kalau dia tidak sabar, kita tidak tahu teman kita datang dengan bawa apa, bekal apa buat kita, karena kita janji untuk pergi jauh. Barangkali dia datang karena dia telat, karena beli sesuatu buat dimakan nanti saat kita pertemuan. Tapi karena kita tidak sabar, begitu dia bawa barang banyak-banyak, kita tidak menikmatinya. Kenapa? Kita tidak sabar, kita meninggalkan teman kita. Apakah teman kita bisa ditebak datangnya kapan? Memang bilang jam 8. Tapi bisa saja teman kita ada halangan dan sebagainya, atau dia memang menyiapkan sesuatu buat dia nanti dimakan saat pertemuan, dan dia mampir dulu sebentar untuk belanja, akhirnya dia telat. Maka
seandainya kita sabar sedikit saja, kita akan menikmati berkat itu. Demikian juga dengan kita anak Tuhan. Seringkali kita berkata, Tuhan, dari dulu sampai sekarang, Tuhan datang, Tuhan datang, Tuhan datang. Sudah berpuluh-puluh hamba Tuhan berkata, tahun 2012, tahun sekian, Tuhan akan datang. Mana ada? Nggak ada sekarang. Jadi, padahal firman Tuhan itu sudah jelas. Tuhan datang seperti pencuri. Mana ada pencuri mau mencuri atau merampok berkata, maaf mas, besok saya mau merampok jam 7, lu siap ya? Atau pergi dulu biar saya rampok. Nggak ada. Dia datang tiba-tiba. Tugas kita adalah untuk siap. Ready or not, dia datang. Siap atau tidak siap. Karena baik atau tidak baik kondisi kita, dia tetap datang. Itu pasti, dan itu janjinya. Bukan ramalan, itu pasti kalau datang. Nah, oleh sebab itu, di dalam Roma pasal 5 tadi, kita diajar untuk bertekun. Kita diajar untuk tetap setia. Baik dalam pelayanan, dalam bekerja, dalam mengasihi dan sebagainya. Kita tekun, karena Tuhan datang, itu pasti. Masalah tanggal waktu, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita adalah, kita hanya siap. Nanti hamba Tuhan yang lain juga akan berbicara. Pasti dia akan mempersiapkan jemaatnya untuk menyambut kedatangan Tuhan, tapi bukan menyiapkan waktunya. Tugas kita adalah siap manakala dia datang. Seperti halnya waktu saudara mungkin dulu mau menikah, diuji kesabarannya. Waktunya sudah ditentukan, mungkin kalau menikah secara jasmani memang waktu sudah ditentukan, mempelai akan datang. Tentu dia akan siap-siap dengan kondisi apapun. Dia tidak tergoda dengan rayuan manapun karena sudah mengikat janjinya dengan mempelainya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita kotori hal-hal rohani kita dengan hal-hal yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Percaya Yesus, melayani Yesus dengan sungguh-sungguh, itu saja cukup. Tidak usah aneh-aneh. Karena Tuhan adalah baik buat kita dan saudara. Jadi saudara-saudara, pesan firman Tuhan pada saat ini adalah untuk kita adalah supaya kita tekun, supaya kita sabar dalam menghadapi setiap masalah. Karena di balik setiap masalah itu ada sesuatu, ada berkat yang Tuhan berikan buat kita. Biarlah kita dapat merenungkan firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita, supaya kita lebih siap, lebih mampu menghadapi segala tantangan. Hanya percaya pada Yesus mampu. Jangan pernah berkata apa yang sudah Tuhan perbuat buat aku, tetapi berkatalah apa yang sudah aku perbuat buat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, dan kiranya Tuhan berkati untuk saudara-saudara yang jauh di sana atau yang sekarang mendengarkan siaran ini, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati usaha saudara, pelayanan saudara. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin.